Mas Andi, ya apa? Mulai yo Mas. Mulai. Nganu nglubangi iki Mas. Apa ini? Ini lu apa kap-kap untuk apa namanya? Perendaman untuk ngerendam aglo-aglo gitu. Nah, kan pakai ini kan penak. Kan. Cukup satu. Ya. Kita tiup lilinnya dulu. Aduh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Andi Jaya Garden, channel kita untuk jenengan semua para pecinta aglonema di seluruh Indonesia tentunya ya teman-teman. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat selalu, bugar selalu, dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, serta dilancarkan rezekinya, dan tidak lupa pula semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melancarkan silaturahmi kita. Jadi ya teman-teman, buktinya sampai detik ini kita masih bisa bercengkrama, bisa kumpul bareng di channel Andi Jaya Garden dengan temanya edukasi pokoknya ya gitu ya teman-teman. Nah sebelum kita memberikan edukasi atau bertukar pikiran ilmu pengetahuan bareng-bareng, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang tetap stay tune terus di channel Andi Jaya Garden, tetap mendukung terus channel Andi Jaya Garden sehingga channel ini masih bisa bertahan sampai detik ini. Dan jangan lupa tetap dukung terus, share dan bantu terus doanya ya. Caranya salah satunya dengan like, komen, dan subscribe-nya teman-teman, serta share-nya bila mana nanti apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Jadi jangan lupa pokoknya dukung terus channel Andi Jaya Garden gitu. Nah pada kali ini tumben-tumbennya bukan digarapi, tapi tidak sesuai prosedurnya ini. Tadi itu janjiannya sebelum liputan dipateni. Nah kita siap-siap, akhirnya siap-siapnya nggak kepake itu, Mas. Saya digerebek di sini. Yes. Rada kurang ajar ya. Jadi gebek kameramennya ya, yang ngenges sih kameramen nih. Nah ini teman-teman, kali ini kita akan berbagi lah, kita akan berbagi ilmu, sharing juga terkait cara perawatan kita agar terhindar dari media yang terserang kutu putih, media yang sering buat rumah semut, nah terus ada uretnya. Nah itu caranya seperti apa biar semua itu bisa terhindarkan gitu ya teman-teman, karena itu menyebabkan tanaman juga tidak sehat. Jadi kadang akarnya ada nempel kutu-kutu putih, terus di dalamnya juga ada cacingnya, terus di dalamnya buat rumah semut. Nah itu biasanya kurangnya ketelatenan kita dalam merawat aglonema, dan keliru memberikan rongga bahan untuk keliru untuk memberian bahan yang membuat media ini lebih berongga. Nah seperti ada dikasih styrofoam, terus dikasih bawahnya itu akar pakis. Nah biasanya endingnya kalau telat nyiram seperti itu, 4 hari 5 hari sekali nyiramnya, biasanya itu akan menyebabkan buat tempat sarang semut gitu teman-teman. Tapi beda kalau itu dengan proses perawatannya dengan perendaman. Nah itu tidak ada semutnya nanti. Nah itu beberapa sebabnya kenapa media itu sering buat rumah kutu putih, terus semut, uret. Biasanya terkadang karena kelembabannya itu tidak terjaga secara konsisten. Nah yang kita bahas sekarang ini adalah bagaimana cara mengatasinya apabila tanaman kita itu tidak direndam dan terserang semut. Nanti untuk medianya buat sarang semut. Nah jangan kemana-mana, habis ini kita akan memberikan pemaparannya, terus treatmentnya seperti apa agar media kita aman dari sarang semut atau sarang
apa ya, hewan-hewan yang bisa memberikan efek kedepannya tanaman tidak subur gitu ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus channel Andi Jaya Garden, jangan di skip. Oke, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, di sini sudah kita siapkan bahan-bahannya. Jadi tidak banyak sebenarnya bahan-bahannya, karena ini fungsinya hanya untuk membasmi atau mengurangi jumlah penyakit yang ada di dalam media. Salah satunya kalau yang kita bahas sekarang ini bukan jamur yang di dalam media, tapi sebangsa hewan, jadi kutu putih, terus rumah semut, dan mungkin kayak uret. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi sudah kita siapkan. Jadi yang biasa kita pakai adalah ini teman-teman, seperti untuk kita nyemprot. Jadi kita pakainya Dencis ya, insektisidanya Dencis, boleh Kurakron, boleh Dosban, merek sembarang asalkan dia insektisida teman-teman. Nah kita nanti akan siapkan airnya segini nih, sesuai kebutuhan besarnya pot ya teman-teman. Kalau potnya besar ya nanti media untuk tempatnya perendamannya juga harus apa namanya, besar gitu loh. Nah kita sebagai contoh kan ini aja dulu. Nah sebenarnya ini kita alami itu sudah sekitar 3-4 tahun yang lalu, sebelum kita melakukan proses penyiramannya rutin, harus rutin 2 hari sekali. Memang meskipun penghujan kita tetap 2 hari sekali sih teman-teman, tidak terus mengurangi durasi enggak. Tapi kalau teman-teman takut busuk misalkan, boleh karena musim hujan 3 hari sekali boleh, tapi di kita itu tetap 2 hari sekali gitu. Nah kalau di kita sekarang di 2 hari sekali penyiraman itu alhamdulillah kutu putihnya tidak sebegitu banyak seperti dulu. Tapi kalau yang direndam-rendam teman-teman, yang direndam seperti ini ya teman-teman, itu yang direndam seperti ini tidak menjadi tempat sarang uret, tidak menjadi tempat sarang kutu putih dan juga semut teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan sistem perendaman ini, nanti setiap paling tidak sebulan sekali atau 2 bulan sekali, teman-teman mau tidak mau harus melakukan treatment ini. Jadi dengan cara seperti ini teman-teman. Nah ini kita siapkan airnya ya, ini air 1 liter ya, 1 liter. Kita gunakan insektisidanya teman-teman, kita gunakan insektisidanya, kita campur di sini. Nah seperti ini. Terus boleh nanti dicampur baktosin juga teman-teman. Nah ini dicampur baktosinnya juga, dicampur di sini juga bisa. Jadi ini baktosinnya habis yang baru di sana ya. Wah ini kalau hanya untuk mengobati semacam mengusir atau membunuh penyakit-penyakit seperti hewan-hewan yang ada di media, cukup menggunakan air ini aja teman-teman. Air apa namanya, air insektisida ini kita campurkan gitu teman-teman. Sebentar saya nyari untuk ngaduknya. Wah ini ono, nah tunggu iki ngaduk. Nah ini kita aduk dulu teman-teman, kita aduk dulu ya, seperti ini. Seperti ini kita aduk. Ini insektisida saja teman-teman. Nah kalau di kita itu biasanya cuman insektisida saja. Kalau untuk baktosinya kita hanya untuk tanaman yang habis kita potong. Kalau untuk apa baktosinya ya teman-teman. Kalau urakronya itu biasanya untuk penyemprotan daun-daunnya. Nah setelah ini baru kita nanti masukkan untuk tanamannya. Nah misalkan tanamannya ini ya teman-teman, ini tanaman yang di dalamnya ada semutnya atau kutunya. Nah ini alhamdulillah tidak ada ya di sini teman-teman, tuh tidak ada kutu atau apa, tidak ada. Jadi misalkan ini di dalamnya ada semut-semutnya, karena kita nggak ada yang terserang semut, jadi susah nyarinya. Kita ambil perumpamaan saja ya teman-teman. Seandainya ini di dalam itu ada semutnya atau ada apa namanya kutunya, nah itu kita langsung masukkan di sini. Tapi sebelum ini kita masukkan, saya akan menjelaskan sesuatu hal kenapa bisa terjadi ada semutnya, ada kutunya. Nah karena di rongga-rongga media ini, misalkan di sini biasanya dikasih ada styrofoam ya teman-teman, sekian ini ada styrofoam. Nah itu biasanya di sekitar styrofoam ini akan ada semut-semutnya gitu teman-teman, dan terkadang juga ada kutu putihnya. Jadi
fungsinya itu menjadi tidak maksimal gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa melakukan penyiramannya bisa 2 hari sekali, itu insya Allah semut-semutnya tidak ada. Tapi saran saya mendingan daripada styrofoam, bawahnya mending pasir malang gitu teman-teman. Jadi itu penyebabnya kenapa ada kutu putihnya, terus ada semutnya. Nah itu biasanya karena bawahnya itu styrofoam atau full akar pakis, biasanya seperti itu teman-teman. Nah seandainya itu terjadi, kita langsung aja masukkan di sini teman-teman. Nah masukkan di sini, kalau bisa sampai tenggelam sampai di sini teman-teman ya. Kita masukkan di sini, tidak harus lama, karena yang penting media ini semua terbasahi oleh insektisida teman-teman, seperti itu. Nah kalau sudah terbasahi seperti ini, insya Allah di dalamnya kayak semut, terus apa namanya, uret, kutu putih, itu semuanya akan mati. Nah biasanya kalau uret-uret itu lebih lama dia mati. Jadi setelah direndam seperti ini, besok langsung disiram sampai kocor teman-teman, tidak masalah. Nah ini sampai basah seperti ini. Nah itu langsung nanti kita tiriskan seperti ini. Sudah, ini biasanya semut-semut sudah pada mati, jadi tidak perlu lama-lama. Tapi kalau hanya teman-teman semprot aja dari atas, itu biasanya di dalam itu semutnya nggak pada mati teman-teman, itu teman-teman. Jadi ini salah satu cara untuk mengatasi terkait media yang di dalamnya itu buat sarang semut atau uret ataupun kutu putih, seperti itu. Terkadang di atas nggak ada kutu putihnya, tetapi saat kita bongkar medianya di dalam itu banyak kutu putihnya. Nah ini karena penyiramannya tidak bisa rutin, tidak konsisten 2 hari sekali. Kalau disiram terkadang 3-4 hari sekali, itu aja terkadang masih ada kutu putihnya. Tidak buat sarang semut tapi ada kutu putihnya. Tapi kalau teman-teman sebulan atau 1,5 bulan sekali dilakukan sistem perendaman seperti ini, dia akan lebih netral dari hewan-hewan seperti kutu putih, kutu jarum, terus apa namanya, semut, uret, itu dia tidak akan datang untuk menyerang tanaman melalui media gitu teman-teman. Nah mungkin itu sedikit banyak cerita, berbagi pengalaman yang kita lakukan di kebun terkait mengatasi beberapa problem tanaman yang sebenarnya media itu masih bagus, terus tapi tanaman kok mengering, atasnya tidak mengecil. Itu karena apa? Terkadang di dalamnya karena batang dan akarnya terserang kutu putih, buat sarang semut. Nah itu menjadikan tanaman tidak subur. Nah itu yang mesti harus kita pahami. Jadi tidak serta-merta tanaman yang mengering daunnya itu kena keasaman media, keracunan pupuk, terus medianya sudah lama, tidak. Tapi terkadang itu menjadi penyebab juga, kayak seperti semut, urat, segala macamnya itu menjadi penyebab juga terjadinya lambat dalam tanaman ini melakukan proses pertumbuhan gitu teman-teman. Jadi itu sedikit kunci, simple, tapi teman-teman boleh dipraktekkan, insya Allah sangat jitu sekali gitu ya teman-teman. Nah mungkin sampai di sini dulu karena waktu azan sudah tiba dan asar, jadi kita break dan kita bertemu lagi di edukasi episode berikutnya. Gitu ya teman-teman, sampai di sini dulu saya akhiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dukung terus channel Andi Jaga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang.